Halo, selamat ketemu lagi dengan Mulu Tarabe for Ngonipe Mulu Mulu. Di hadapan saya sudah ada tamu hebat, ketua dari G20 W20 Pak ya. Ya. Bapak Yopi Roring. Nah, sekarang silakan Pak Yopi memperkenalkan dulu ke teman-teman Mulu Tarabe. Ya. Pak Yopi itu sekarang lagi sibuk apa? Kemudian Pak Yopi sekarang kegiatannya setelah G20 ini apa? Ya. Selamat sore para Mulu Tarabe yang khususnya di Minahasa Utara. Ya. Makasih Pak Nando. Terima kasih sama-sama. Percakapan ini percakapan hebat. Tentunya saya terlalu tersanjung ini. Kalau sore ini saya mendapat kehormatan untuk kita diskusikan. Dan awalnya disampaikan untuk memperkenalkan nama saya. Ya, tentunya ada beberapa pencinta Mulu Tarabe belum juga mungkin familiar atau kenal dengan saya, ya, sehingga tentunya saya harus memperkenalkan nama saya. Nama saya Yopi Yosef Anton Rory, dan tentunya sehari-hari sekarang ini sebagai staf khusus Bupati Minahasa Utara membidangi pengembangan percepatan investasi. Satu kepercayaan dari Pak Bupati untuk tentunya saya harus mendorong bahkan menarik beberapa investor dari luar Minahasa Utara ini untuk join join di sini Minahasa Utara. Namun di samping itu, karena ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Minahasa Utara, misalnya sekarang ini yang sedang dipromosikan para wisata, juga bahan baku yang cukup mendukung Minahasa Utara ini untuk kita promosikan keluar. Nah, mungkin ini yang bisa saya perkenalkan. Nama selanjutnya tentunya dengan kepercayaan Pak Bupati, karena terakhir saya menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Samratulangi, dan puji Tuhan saya menjadi orang pertama di Sulawesi Utara dengan telaah disertasi hukum penerbangan. Mungkin itu Pak Nando yang hukum bisa. penerbangan Pak ya? Iya. Luar biasa banget. Nah, terima kasih Pak Yopi. Ini supaya lebih akrab dipanggilnya Om Ya, Yopi. Om Yopi boleh. Yopi. Ya, Ya. baik. Nah, Om Yopi, kan kemarin kita ada event internasional yang kebetulan side eventnya itu dibuat di Likupang ya. Likupang. Nah, bisa cerita sedikit nggak sih tentang event tersebut? Iya. Kasih Bung Nando ya. Ya. Jadi gini, kita ketahui bahwa Indonesia mendapat satu kesempatan yang luar biasa sebagai Presidensia. Ini konferensi G20. Sejak tahun lalu di Italia, itu giliran Indonesia menjadi tuan rumah. Karena di G20 ini tidak terbentuk untuk adanya ketua. Semua mendapat giliran. Dan Indonesia pada tahun ini 2022 sudah Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo sudah kick off
sejak 1 Desember 2021. 2021. Nah, betul. sepanjang 1 tahun ini itu akan dilaksanakan di luar Pulau Jawa dan Bali. Iya. Apa yang dimaksudnya itu yaitu event-event. Event-event ini agar supaya dunia mengetahui bahwa Indonesia ini bukan cuma Bali, Ya, bukan ya. cuma Jakarta. Banyak ya. Ternyata Indonesia ini banyak. Nah, Archipelago. iya. Ya. Nah, Pak Nando, jadi G20 itu adalah 19 negara yang kategori menengah sampai maju ditambah dengan 1 negara Uni Eropa, sehingga terbentuknya menjadi G20. Dan G20 ini adalah bagian negara-negara yang bersatu karena mereka sudah terwakili kurang lebih 75% akan kemampuan ekonomi di dunia sudah diwakili oleh G20 ini, sehingga pengaruh dari kekuatan ekonomi dari G20 ini dia menghantar untuk peradaban perekonomian di dunia. Nah, G20 ini dia karena melihatnya urgensi 2015 bahwa pengaruh ekonomi itu ada beberapa bagian penunjang, gitu. Misalnya perempuan, sehingga ada side event W20, W20. Kemudian ada bisnis, ada parlemen, ada labor, ada buruh, ada pemuda. Nah, ada beberapa bagian-bagian ini yang akan menjadi topik isu internasional yang KTT-nya nanti dilaksanakan di Bali. Di Bali, summitnya di Bali ya? Maaf, KTT-nya. Oh, KTT-nya. KTT-nya di Bali. Nanti summitnya ini per bagian-bagian, misalnya W20. Dia akan ada 4 event yang dia lakukan. Dia lakukan di Indonesia ini. Salah satu di Sulawesi Utara dan menjadi nyonya rumah Minahasa Utara, lebih tepatnya Hotel Paradise Likupang. Nah, ada 3 lagi yang akan mereka lakukan ini W20 ini di Batu Malang, kemudian di Samarinda, di Banjarmasin, kemudian yang satu di Manokwari. Oh, Danau Toba enggak ya? Nah, dari 4 ini dia akan W20 ini akan submit akan KTT-nya di Danau Toba, 27 sampai 29 Juli 2022, yang di sananya akan dibuka, akan dipimpin langsung oleh Pak Presiden, dan ada kemungkinan tingkat menteri internasional ini yang akan hadir. Nah, dari W20 ini dia akan menyimpulkan 4 event yang mereka lakukan ini, dan akan kesimpulan ini akan dilakukan di Danau Toba itu tanggal 27 nanti sampai pas summit summitnya Women apa. Nah, itu akan dibuka langsung, dihadiri langsung oleh Pak Presiden. Berarti yang hadir kemarin itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat ya. Iya. Perwakilan-perwakilan dari beberapa negara sahabat yang juga join. Terus mereka melihat, kalau nggak salah kan ada kolintang, kemudian ada lagu Kokorono Tomo diiringi dengan kolintang ya. Berarti ada representatif dari budaya Minahasa Utara sendiri yang disajikan di W20 tersebut. Benar. Baik, Pak Yopi, kalau boleh saya bertanya nih Pak Yopi, kan Pak Yopi ini kan tadi waktu pada saat perkenalan itu kan Pak Yopi bilang sebagai staf khusus ya. Khusus Bupati. Nah, menurut kacamata Om Yopi ini, dengan adanya W20, G20 W20, Women 20 ini, dengan adanya Women 20 ini kira-kira secara sektoral bisa up nggak? Beberapa sektoralnya lah. Jadi gini, Bung Danur, saya jelasin dulu pertemuan W20 yang dilaksanakan di Likupang ini. Pertama, ini harus kita apresiasi, ini adalah side event pertama dari kurang lebih 150 side event. Dan pertama yang dipercayakan mulai di Minahasa Utara. Dari Minahasa Utara, di Likupang ini luar biasa. Jadi apresiasi, kita berdoa pada
sebelum kegiatan-kegiatan itu semua berjalan bagus, baik. Jadi dari tanggal 14 Februari kemarin dibuat welcome dinner, ya bagaimana menyambut tamu delegasi ini yang kurang lebih terdiri dari antara kurang lebih ya, karena di Indonesia ini kan karena berbicara W20 ini organisasi yang mother ministry-nya Kementerian Perempuan, Ya, ya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu mother ministry-nya. Nah, kebetulan dipercayakan kepada organisasinya Kowani. Nah, dari Kowani sendiri, dia memiliki 94 organisasi perempuan yang ada di Indonesia. Salah satu yang kita ketahui PIKAT. Ya, organisasi tertua di Indonesia bahkan. Mungkin para mulut Arabe yang lagi nonton ini mungkin nggak tahu, Om. Kowani itu apa, Om? Nah, Kongres Wanita Indonesia. Nah, Kongres Wanita Indonesia yang memiliki Kurang lebih 94 organisasi di bawah perempuan. daripada organisasi perempuan. Salah satunya PIKAT. Salah satunya PIKAT. Yang didirikan oleh Maria Walanda Maramis. Iya, ini harus luar kita biasa berarti kan. iya. Harus diapresiasi yang setinggi-tingginya karena memang salah satu yang tergabung di Kowani PIKAT. Iya. Kalau nggak salah malah duluan ya. Iya, dia adalah organisasi tertua 104 tahun 2022 tapi ini. katanya PIKAT itu dulu sekolah ya? Atau Ada sekolah. Ada sekolah, ya sekolah perempuan. sekolah gitu kan. khusus Untuk perempuan, gitu kan. Nah, Gitu. yang mendirikan asli dari Minahasa Utara. Iya, Wah, itu harus kita berarti apresiasi tertinggi buat perempuan hebat yang ada di gitu. Minahasa Utara. Iya, ya. iya. Nah, baik. Pandangan Om Yopi itu sendiri terhadap W20 dan impact ke masyarakat sekitar kira-kira bagaimana, Pak? Jadi gini, saya menjelaskan sedikit tentang side event yang dilakukan di Minahasa Utara dengan dia bertemakan setiap 4 event ini ada tema-tema. Temanya beda-beda ya. Beda-beda. Nah, untuk tema yang diusung di Minahasa Utara ini satu tema yang sangat luar biasa yang tampak terasa bagaimana perempuan-perempuan di Sulut, Sulawesi Utara ini sudah memiliki kesetaraan gender. Nah, temanya yang diusung di Sulawesi Utara ini yaitu freedom from gender discrimination. Jadi kesetaraan perempuan yang sementara ini dunia masih bahas. Contoh aja, salah satu pembicara kan dari Arab Saudi. Bagaimana dia melihat perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan sekarang ini, sehingga akhirnya yang selama ini perempuan itu diklasifikasi kelas 2 yang sangat tertutup, tidak boleh mengambil bagian kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, mulai terjadi contoh perempuan itu di Arab Saudi sudah mulai dilegalkan untuk mengendarai kendaraan. Tapi di Sulawesi Utara, khususnya Sulut, setelah dikorelasi dengan temanya itu, disesuaikan ya, bahwa justru kesetaraan perempuan sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Gitu. Sudah ada duluan di sini ya, di Sulawesi Utara ya. Dan ini merupakan bagian penting menjadi contoh bahwa Sulut itu sudah tidak lagi diskriminasi tentang kesetaraan gender. Sudah setara antara pria dan perempuan ini sudah tidak lagi ada perbedaan. Mungkin ini yang bisa saya jelasin. Jadi poin pokoknya adalah sesuai dengan jargonnya ya. Jargonnya kalau tidak salah freedom from gender discrimination. Jadi terbebas dari. Kalau menelisik dari pahlawan-pahlawan yang ada di Minahasa Utara, khususnya perempuan-perempuan hebatnya, kita juga nggak lupa dengan namanya Thomas Mary Thomas ya, yang beliau juga kalau tidak salah dokter pertama perempuan di Indonesia, dan juga perempuan satu-satunya yang ikut mendirikan Stovia. Iya. Nah, jadi hal ini
kita sebagai orang Minahasa Utara, Mulutarabe harus berbangga karena Orang Likupang. orang Likupang, Maria Thomas. Maria Thomas itu Iya. orang Likupang. Kita harus angkat terus Ya, ini dia sejarah ini. lahir di Likupang, tapi bapaknya orang Belanda, Iya. tentara. Ada Maria Walana Mariamis dengan mendirikan Pikat yang sampai sekarang masih ada, yang lebih mengedepankan perempuan dan anak kalau Iya, tidak salah ya. iya, iya. Kalau tidak salah kalau Pikat. Baik. Ada tambahan untuk Ibu Maria Walana Mariamis. maaf untuk Marie Thomas. Marie Thomas, Marie Thomas, ya. Bahwa para pendukung Mulutarabe hari ini tanggal 17 Februari beliau dalam usia yaitu memang sudah almarhum almarhumah tapi usia Marie Thomas hari ini tanggal 17 Februari berusia 126 tahun. Keren. Yang lalu. Jadi 17 kebetulan hari ini juga ya. 1890 maaf. Bukan 126 tahun tapi 136 tahun 36 tahun yang lalu beliau sudah lahir. Lahir. Dan di dalam Lahirnya kiprah di Likupang. lahirnya di Likupang. Gitu. Yang Dan ibunya pun kalau nggak salah Pam Maramis ya, iya. ibunya. Iya. Jadi nyangkut nih, Maria Walana Maramis, perempuan hebat di Minahasa Utara. Kemudian ada Marie Thomas juga, dokter pertama yang juga ikut mendirikan Stovia bersama-sama dengan Doas Dekker, Iya. Samratulangi ya. Nah, sekarang kalau kemarin nih kita lihat bahwa pada saat buka opening W20 itu kan kita lagi asik-asiknya nih dengan COVID ya. Itu gimana? Iya. Tetap dengan protokol Iya, COVID yang baik. kesehatan yang Ya, ketat. Bunda No, ya, Nando, bahwa sangat kita berterima kasih bahwa konferensi internasional pada kemarin hari itu berakhir dengan lancar, baik dan sukses. Lancar, baik dan sukses. Ya, karena salah satu yang kita lakukan yaitu prokes. Para delegasi sejak dia tiba dari Jakarta itu bukan swab antigen yang dilakukan di bandara, Langsung PCR, tapi ya? PCR. Langsung PCR. Sehingga sore hari kami sudah bisa tahu bahwa semua peserta itu aman. Ada nggak tuh yang positif? Kalau untuk seluruh delegasinya aman, tidak Aman, ada. aman ya. Hanya Iya. undangan-undangan. Kalau di sini aja. undangan dan para pendukung ada 1-2 karena kita menerapkan namanya prokes. Apabila dia reaktif, ditingkatkan di tempat yang sama kemarin itu, kita melakukan tes PCR dan selanjutnya tentunya tinggal melihat hasilnya. Ya. Namun tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan sama sekali untuk mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang kemarin dilakukan di Likupang, sehingga ya puji Tuhan sampai selesainya kongres konferensi W20 kemarin tidak ada yang terkonfirmasi bahwa pesertanya itu ada Positif yang ya. positif. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, terkait dengan W20 ya, Iya. Om Yopi. Berarti kan itu kemarin kalau nggak salah ada deklarasi Likupang. Ya, Nah, deklarasi Likupang which is they want to grab any investor to come here. Iya. Kemudian mereka mau nginvest di sini. iya, Karena ada beberapa juga yang katanya dia harus kembali lagi ke Likupang karena Iya. katanya ini ya, Iya. Likupang itu indah. Indah. Berarti Iya. pariwisata kita kena nih. siap. Nah, Ya. kira-kira ini menurut Iya. kacamata Om Yopi sebagai staf khusus, Ya. perumusan pariwisata di W20 kira-kira bisa diimplementasikan nggak di Ya. Minahasa Utara? Kenapa kami sejak mendapat kepercayaan dari Pak Bupati mulai mencari
kesempatan-kesempatan untuk memperkenalkan Likupang berada di Minahasa Utara, karena tentunya sebagian masyarakat yang di luar dari Sulawesi Utara di Jakarta misalnya aja masih bertanya-tanya Likupang ini ada di mana gitu kan. Ya, ya. Bahkan mungkin ada sempat menjadi salah prediksinya para petinggi negara kita menyangka bahwa Likupang itu ada di Manado gitu kan. Oh iya, Nah, gitu iya. kan. Padahal di Kabupaten Minahasa Nah, Utara ya. sehingga kita harus terus galakan bahwa Likupang itu ada di Minahasa Utara. Dampaknya dari para wisata seperti kita ketahui, delegasi ini saya belum sampaikan tadi bahwa konferensi internasional ini ada dilakukan dalam bentuk hybrid. Ya. Jadi dalam bentuk hybrid apa itu? Jadi delegasi yang hadir ini adalah perwakilan yang seharusnya, bahkan ada konfirmasi terakhir beberapa duta besar siap hadir. Ya. Tapi pada waktu terjadi serangan Omikron ini, sehingga mereka mengikuti dalam bentuk delegasi ini, Ya. dalam bentuk webinar, dalam bentuk Zoom. Michelle Obama juga nggak Iya. jadi ya, nggak jadi datang. Betul. Sehingga karena kondisi yang dihadapi kita ini di Likupang ini, di Indonesia ini terjadi Omikron, sehingga memang dari awal kan sudah dipromosikan bahwa akan dilakukan dengan hybrid. Iya. Nah, dengan dilakukan dengan hybrid yang delegasi hadir serta peserta totalnya 150 orang ini mewakili Forkopimda Sulawesi Utara juga, sehingga totalnya kurang lebih 150 yang hadir di tanggal 15 itu ada dilakukan juga daring. Oh, Disebarkan daring. pesertanya Semua. kurang lebih 1.000 peserta dari negara-negara G20. Semua peserta Iya, ya. Jadi itu- dia bisa lihat juga, Iya, dia bisa lihat. Karena di saat bridging, di saat terjadi istirahat, kita mempromosikan Minahasa Utara, Likupang Iya. dengan segala keindahan alam, dengan taman laut di sekitar Likupang itu luar biasa, dan terjadi respon ungkapan daripada para peserta delegasi, baik dari lokal yang saya maksudkan Indonesia, Iya. mereka terkaget-kaget betapa hebatnya, bagusnya alam di Likupang dengan pasir putih yang begitu indah, Iya. pantainya, dan juga tentang taman laut. Cuma karena dibatasi waktu, bahkan ada pesertanya katakan begini, waduh, kalau kami tahu bahwa ternyata Likupang ini begitu indah, kami jangan cepat-cepat mengikuti jadwal daripada panitia nasional, cepat pulang. Iya. Iya kan? Dia mau Dia mau di stay situ lagi, dulu, tapi ya. ada janji-janji bahwa mereka akan kembali lagi. Balik lagi. Baik. Nah, kira-kira juga nih kalau kita berbicara pariwisata, valuable gak sih marketnya yang kita coba tawarkan di W20 ini tentang pariwisata Likupang? Karena ini kebetulan dengan Pak Mas Menteri, Iya. Mas Menteri Sandiaga Uno datang juga nih, Iya. ya kan? Tapi ada di beberapa pernyataannya Mas Menteri juga, dia bilang ini Likupang kurang informasinya. Iya. Ya, jadi mungkin harapannya dengan kegiatan W20 ini, Iya. spreading tentang Likupang udah bisa Terangkat. terangkat lagi, Terekspos lah secara internasional. sehingga lebih Iya. valuable lagi, Iya. kemudian bisnisnya bisa jalan, Pak ya. Iya, Mudah-mudahan juga ini COVID cepat lewat. Iya. Kalau nyandak lewat, aduh, ya kan nggak bisa jalan juga. Nah baik, Iya. Karloters Mulutarabe, kita akan kembali lagi nanti. Kita mau break sebentar, jadi tetap nonton Mulutarabe for ngoni pe mulu-mulu. Mulutarabe
Forngoni pe mulu-mulu. Di hadapan saya masih tetap Om Yopi. Kita berbicara lanjut lagi mengenai W20 ya, Om Yopi. Tadi kita sudah bahas tentang pariwisata, kita sudah bahas tentang perempuan, ya kan? Nah, kira-kira di sana kan kemarin sempat dipamerkan hasil-hasil UKM nih. Iya. UKM minut yang ada di sana, ada juga dari provinsi ya, dari Disperindak dari Disperindak. Dekranasda juga ada. Kemudian ada apa yang Pak Bupati bilang jago teleni apang. Kebetulan itu kan dikurasi dulu ya, berarti kan dikurasi, melewati proses kurasi, kemudian dia bisa dipamerkan di sana. Karena memang sekarang kalau nggak salah juga ada salah satu teman saya juga lagi mengkurasi produk UKM yang untuk dipamerkan di Summit di Toba. Iya. Nah, sekarang kita bicara UKM nih, UKM minut nih. Karena kemarin saya lihat juga sampai Pak Bupati juga agak lumayan lama di standnya. Ini ya standnya UKM. Kemudian Ibu Bupati juga sempat belanja. Nah, saya lihat memang standarnya sudah keren banget, packaging udah oke. Kalau menurut Om Yopi nih, UKM minut bisa hidup nggak dengan adanya W20 ini sudah dipamerkan dan ini menjadi tonggak berdirinya kegiatan UKM yang selama ini orang kalau mau tanya UKM minut emang ada ya? Ya kan gitu kan. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan Om Yopi sebagai staf khusus Bupati, UKM ini akan grading nggak atau UKM akan gini-gini aja atau gimana? Ya. Ini satu prospek yang luar biasa buat kalau berbicara UKM. Prestasi, karena satu prestasi nantinya menuju ujung-ujungnya kan nilai value ekonomi. Jadi dengan mereka punya kegiatan atau usaha yang setingkat UKM ini, mereka mampu memiliki taraf ekonomi kehidupan keluarga yang lebih baik gitu kan. Nah, tentunya sebagai contoh selalu kita harus melihat kepada daerah-daerah yang selama ini yang sudah terangkat menjadi daerah wisata gitu kan, misalnya Yogyakarta, ekonomi kreatifnya ya, Solo, Bandung gitu kan, Bali, bahwa kerajinan-kerajinan ataupun UKM termasuk makanan-makanan ringan yang diproduksi oleh pengrajin UKM setempat itu sangat menjanjikan kan di daerah apa. Nah, ini kita harus mempersiapkan sebenarnya. Nah, selama ini pandemi dan selama ini dia dalam kondisi ekonomi yang agak sulit ini, kita memang harus terjadi kalau bahasa ekonominya subsidi silang. Sehingga mereka ini tetap eksis. Ini UKM ini gitu kan. Nah, kemarin dalam rangka konferensi W20 ini di Likupang ini kami hadirkan UKM dari Minahasa Utara. Responnya cukup bagus gitu kan. Namun ada beberapa hal kan, karena berbicara makanan itu kan ada standar mutu kan, dan ada saya lihat juga hadir di sana UKM yang kategorinya istilahnya daur ulang. Mereka membuat kerajinan-kerajinan yang boleh dikatakan menjadi sampah, sudah menjadi sampah semacam sabuk yang mereka olah luar biasa, akhirnya menjadi kreativitas. Contoh misalnya kalau kita ke Bali kan sempat terkenal dengan ukiran-ukiran. Nah, ada kerajinan yang ditampilkan lewat UKM ini kerajinan dari tempurung batok kelapa yang boleh dikatakan kan menjadi sampah, mereka olah secara bagus, dan akhirnya saya lihatnya ada delegasi-delegasi dari luar itu mereka mengambil karena ada contoh. Kemudian setelah saya juga melihatnya sudah bagus UKM yang ada di Minahasa Utara ini, misalnya batik Minahasa Utara ini kan ada yang diproduksi dari Talawaan itu kan. Kemudian juga ada makanan-makanan ringan dari Minahasa Utara.
saya rasa bagus. Nah, sekarang ini tentunya jangan dulu berkecil hati nih para UKM ini, karena mungkin dengan dengan Minut Hebat ini ada anggaran-anggaran dukungan sama mereka untuk jadikan mereka lebih baik di masa pandemi ini, mereka bertahan. Minimal mungkin ada yang kita kenal dengan jual lewat online gitu kan. Nah, mungkin lewat pemerintah kabupaten mendorong mereka untuk memberikan kuota-kuota istilahnya kuota-kuota untuk mereka bisa online gitu kan. Mereka jual, kemudian bantu mereka punya kemasan-kemasan sehingga bagus packagingnya packagingnya, kemudian juga makanannya. Nah, intinya apa? Apabila kita kembali normal dan lepas dari COVID, Likupang sudah tersedia sarana dan kalau sekarang kan prasarana luar biasa. Dari bandara sedang direhab, kemudian jalan sedang diperbaiki, khusus dari daerah Kokole itu sampai Likupang sudah bagus, gitu kan. Tinggal mungkin dilengkapi berikutnya ini dia tentunya kesediaannya hotel-hotel yang representasi. Ya, kita ketahui juga kan sedang di finishing salah satu hotel yang cukup representasi bintang 5, JW Marriott di Nah, jadi kan ini kan sangat menunjuk. Nah, kalau ini sudah normal, saya yakin UKM Minut ini dengan kualitas yang sudah teruji bagus dan baik ini akan masuk pasar dengan para pembelinya, wisatawan baik lokal maupun baik nasional maupun dari mancanegara. Begitu. Tapi mungkin. kalau menurut saya sih begini, Om Yopi, kan Torang ini kan kebetulan sebelum W20 ada satu kelompok pemuda milenial yang membentuk UKM Minut. Puji Tuhan, UKM Minut yang dibentuk oleh mereka itu, oleh teman-teman, mereka ini bukan membuat kayak sebuah paguyuban, bukan, tapi mereka membuat tim yang memang punya spesialisasi mengkurasi beberapa produk-produk dari Minut. Nah, dan ini udah berjalan nih, sepengetahuan saya udah jalan dan penetrasinya luar biasa sekali, dan mereka juga sekarang bahkan sudah memiliki marketplace di luar negeri. Nah, jadi ini titipan dari mereka, dari teman-teman milenial UKM Minahasa Utara. Titipannya adalah gini. Kalau menurut Om Yopi sebagai staf khusus nih, peran serta pemerintah ada di sebelah mana sih kalau masalah UKM gitu? Apakah hanya menyediakan bantuan? Karena gini, kalau menurut saya pribadi juga, kalau bantuan-bantuan terus yang dikasih, mindsetnya jadi mindset minta-minta, ya kan? Bener nggak? Mohon maaf nih. Kalau misalnya kita kasih dalam bentuk yang lain, misalnya mempermudah izin. Nah, menurut Om Yopi, perannya pemerintah ada di sebelah mana? Dan apakah itu sudah bisa menolong lah ke UKM-UKM yang ada di Minut? Gitu? Iya, makasih. Ini memang penting sekali kita dorong, apalagi ini kaum milenial. Ini salah satu bentuk pemberdayaan anak-anak muda untuk berkreasi. Dan sekarang ini banyak luar biasa anak-anak muda menjadi kreatif, gitu kan? Kreator mereka untuk menciptakan terkesan aneh-aneh, iya kan? Yang sepak terjangnya gila, luar biasa, bisa booming kan namanya. Saya melihat ini satu kesempatan yang luar biasa yang harus kita sambut anak-anak milenial ini, anak-anak muda ini dari berbagai sektor. Salah satu dari sektor UKM. Gitu kan? Kalau mereka mau bersaing, tentunya bukan hanya kita memberi sama mereka. Nah, yang harus terjadi, yang saya melihat yang masih terjadi di kalangan anak muda ini adalah
kalau karena ini bercerita Iya. mulut Tarabe, jadi orang harus bicara bahasa Manado gitu. Iya, betul. Iya kan, jadi ini kalau orang bilang panas-panas titik-titik gitu kan. Nah, ini harus nggak apa-apa, dihilangkan ini. nggak disensor ya. Anak muda ini dia ya, harus dihilangkan ini. Jadi Iya kan? apa dong bilang Iya kan? ada ide udah langsung tapi Iya. DP belakang sudah nanti lihat nanti no. Iya, nggak ada follow up. Nggak ada DP follow up. Nah, ini kan ada kendala juga dari pemerintah gitu kan, Iya, memberikan betul, fasilitas, pelatihan-pelatihan, kemudian juga hal-hal yang lain. Namun di saat mereka sangat bersemangat, Ya. gitu kan, Ya. kemudian ya namanya anak muda kan kadang-kala terbentur di hal-hal yang kalau kita lihat lebih emosional. Emosional kan? dia Iya peta kan? buku dapat. Aduh. Iya, susah ini. susah ya. Jadi Aduh nanti Jo. disitulah hadir kita. Berarti peningkatan sumber daya manusianya harus kita harus hadir. hadir, Iya harus kan? keren sehingga Iya. dorangnya ndak gampang menyerah toh. Betul. Sampai lihat pet baku dapat deng beton dong. Boleh taking pica nih Iya. beton. Jadi mesti harus di situ kita hadir agar supaya kesinambungan ini, dan ini adalah kesempatan pasar ini, ya kan? Kalau melihat misalnya luar biasa pemerintah pusat, kita juga dari pemerintah daerah harus sinergi dengan provinsi agar supaya dorongan UKM ini dia juga hal-hal yang saya lihat sudah bagus, kita tinggal pertahankan dan tingkatkan. Yang perlu kita gali luar biasa, ini minut ini luar biasa. Kita harus gali. Nah, mungkin ini yang bisa. Iya. Tapi teman-teman UKM itu, Om Yopi, dorang itu selain punya marketplace, mereka udah nembak sampai ke Kementerian Perdagangan. Iya. Udah nembak. Nah, yang lucunya pada saat orang bapak cerita, dia bilang, terus udah nembak ke Minut belum? Yang penting tunjukin aja dulu. Ini udah linknya udah Sota buka, baru Minut masuk. Kenapa? Kurang mau tunggu DP ini. Jadi menurut saya sepak terjang mereka lumayan luar biasa ya. Iya. Para pemuda-pemuda Minut yang memang terinspirasi bahwa ini harus terwujud tanpa ada mental begini dong. Oh, dia mesti tahu, dia mesti. Jadi Iya. senyap, tapi pada saat dia gebrak, beng, langsung tabungkar semua. Ya. Baik, Mulut Tarabe, para Carloters Minut, kita sudah berada di segmen terakhir. Ada satu statement yang torang mau dengar dari torang Om Yopi tentang harapan-harapan Om Yopi hasil dari W20 terkait dengan pariwisata dan mentality atau sumber daya manusia yang ada di Minut. Silakan. Ya, para Mulut Tarabe gini. Tentunya setiap kegiatan, apalagi ini tingkat internasional, kita selalu mengharapkan ada satu nilai plus yang didapat. Ada value. Ada value daripada kegiatan ini. Karena kan secara tidak langsung kan kita juga investasi di situ. Ya, betul, betul. Kesiapan untuk melaksanakan kegiatan ini tidak terlepas dengan pengeluaran biaya-biaya yang mendukung gitu kan. Ya. Bukan hanya asal kita laksanakan kemudian kita tidak ada harapan. Nah, harapannya begini. Terkait dengan W20 di Sulawesi Utara dan lebih khusus menjadi nyonya rumah adalah Minahasa Utara. Dan lebih khusus tempatnya yaitu kita selenggarakan di Likupang. Nah, ini mau menandakan bahwa pertama harapannya yaitu terkait dengan konferensi ini dikoneksitas dengan tema nasionalnya itu yaitu freedom from gender discrimination dikaitkan dengan kehidupan para perempuan Sulawesi Utara setelah kami melakukan webinar yang dilaksanakan tanggal 11 Februari kemarin. Ada beberapa kesimpulan yang luar biasa yang kita temukan yaitu kesetaraan gender dan perempuan hebat Sulawesi Utara. Nah, kami mengharapkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Bupati dalam menyambut dan para delegasi ini sekaligus mendukung kegiatan ini, harapan kami akan kawal sampai di Danau Toba. Penyelenggaraan yang di Sulawesi Utara ada
satu hasil yang signifikan. Ya. Apa hasilnya yang signifikan? Yaitu kami mengharapkan adanya deklarasi Likupang. Ya. Deklarasi itu apa? Bahwa di Sulawesi Utara kesetaraan gender, perempuan hebat. Sulawesi Utara sejak Indonesia belum merdeka Ya. sudah memiliki tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh lokal yang dikategorikan perempuan hebat. Kesetaraan gender apa? Kesetaraan gender bahwa perlakuan terhadap perempuan Sulawesi Utara sudah sama dengan perlakuan kompetisi baik di pemerintahan maupun di organisasi-organisasi sama. Dia punya kesetaraan karena kehebatan dari perempuan-perempuan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Nah, tentunya poin yang kedua tentang harapannya begini. Harapannya bahwa dengan dilakukan konferensi internasional ini kami mendapat efek sampingan, Ya. yaitu tentu memperkenalkan Minahasa Utara, Likupang ini adalah DPSP, destinasi pariwisata skala prioritas, pariwisata Likupang ini, sehingga ke depan orang semakin tahu bahwa di Sulawesi Utara, di Likupang ini dengan pariwisata yang sangat terpesona, keindahannya, taman lautnya, cantiknya, pasir pantai yang luar biasa bagusnya. Nah, akan dampak ekonominya bahwa di kemudian hari dengan segala fasilitas yang didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kita bisa menjadikan Likupang ini menjadi salah satu sumber ekonomi untuk memajukan Minahasa Utara. Mungkin ini harapan yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali, Karoters Mulutarabe. Jadi tadi Om Yopi mengupas semua. Kalau orang mau gali lebih dalam lagi, pasti akan dapat lagi banyak informasi. Cuma karena waktu Om Yopi, jadi ketemu di lain waktu lagi nanti dengan bisa topik yang beda. Baku dapat ulang di topik yang berbeda. Jadi kita juga mau berterima kasih kepada Samcan Guling Minut yang sudah menyiapkan tempat untuk podcastnya kita. Mulutarabe dengan Om Yopi. Pantengin terus Mulutarabe di segmen-segmen berikut dan ada yang lebih menarik setelah ini. Jadi tetap ikutin channel Mulutarabe Forngoni Pe Mulu Mulu.